G-Friends, selamat datang di episode pertama Kelola Dana. Nah, kali ini kita mau ngebahas gimana sih caranya menabung. Kita dari kecil udah diajarin nabung, tapi gimana sih caranya nabung yang bikin kita makin untung. Nah, kali ini saya udah ditemani sama Mas Relix Rocky, Head of Equity and Alternative Assets dari BNI Life Insurance. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik, sehat. Sehat ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Mas. Kan anak muda mau memulai nih investasi, cuma mereka belum ngerti nih caranya, apakah cuma bisa dari nabung doang atau mulai dari mana tuh bingung gitu. Jadi pakai lagi uangnya buat belanja-belanja gitu. Nah, ada nggak sih Mas tips-tips cara memulai investasi atau mengelola dana? Ya, jadi awalnya sih harusnya dari mindset ya, dari mindset kita. Ini kayak kita udah tahu ya, ada Mobile Legend, ada PUBG ya, sering main kan ya. Ya. Kalau dalam permainan itu tujuannya apa? Untuk menang bukan? Nah, sama di dalam Mobile Legends atau di PUBG itu kan Anda harus tahu 2-3 langkah ke depan bagaimana caranya supaya menang. Ini sama dalam mengelola keuangan kita. Ya, kita harus tahu 2-3 langkah ke depan bagaimana nanti kita mendapatkan tujuan kita. Yang perlu Anda taruh adalah tujuan dari investasi Anda itu apa? Mengelola uang itu seperti apa? Gitu. Oke. Nah, kalau memulainya deh ini misalnya kita benar-benar awam gitu. Gimana sih cara kita membagi proporsi dari penghasilan kita, misalnya 5 juta nih sebulan. Gimana cara kita membagi, apakah harus ditabung setengahnya atau gimana tuh Mas? Oke. Sebelum saya menjawab itu ada beberapa hal yang kita perlu ketahui. Itu adalah step-step dari financial planning itu sendiri. Biasanya sih dibilang financial planning cycle ya. Kalau saya sih nggak setuju dengan cycle karena in the end ada estate-nya. Estate itu bagi-bagi warisan. Kita nggak bisa cycle lagi setelah meninggal. Jadi stepnya adalah pertama adalah wealth accumulation. Artinya apa? Artinya di saat Anda muda, setelah kuliah itu adalah masa produktif Anda, di mana Anda mengumpulkan yang namanya harta itu, ya. Kemudian setelah wealth accumulation apa? Wealth protection. Nah, harta yang Anda kumpulkan ini harus dilindungi. Itu namanya wealth protection. Kemudian setelah dilindungi ke fase yang berikutnya yaitu wealth distribution. Di mana nanti kalau kita udah pensiun, kita mendistribusikan keuangan kita tuh seperti apa? Biasanya kalau sudah pensiun, sudah hari tua, biasanya kebanyakan uangnya habis di mana? Biasanya? Jalan-jalan deh. Bukan. Utang. Bukan, di obat. Oh, di obat. Iya. Rumah sakit, obat gitu ya. Rumah sakit ya. Itu yang nantinya Indian harus di-prepare. Kemudian pada fase terakhir itu adalah estate planning. Estate planning adalah pada saat kita meninggal ya kita harus wariskan ke siapa. Nah, kadang-kadang orang kan suka bilang gini ya, pokoknya warisan anak saya adalah pengetahuan walaupun punya aset banyak gitu kan. Nah, ini bahaya. Tidak jarang dan mungkin sering akibat warisan saudara-saudara pada berantem. Makanya perlu ada estate planning. Harus diperhitungkan ya. Mungkin lagi muda ini belum kali ya, nanti aja kalau sudah ada itunya. Nah, itu yang perlu diketahui. Nah, apakah ini pakai fase? Enggak, bisa dijalankan sekaligus ya, dalam bentuk portofolio. Kita harus mengkotak-kotakan apa yang penting, apa yang menjadi prioritas saat ini. Yaitu kita membuat portofolio. Ada beberapa portofolio, yaitu pertama Anda harus mengkotakkan adalah waktu Anda memiliki gaji, spending Anda berapa. Itu adalah portofolio operasional. Di mana saya masukin duit di dalam tabungan, terus saya belanjakan, spending saya sebulan berapa sih? Buat makan, buat belanja, bayar kos. Buat bayar kos. Bayar kos ya? Iya, bayar kos benar. Iya, misalnya bayar kos. Iya. Atau ngasih orang tua itu berarti masuknya juga ke operasional kan? Iya, betul. Itu masuk ke operasional. Pokoknya spending Anda yang rutin setiap tahun, setiap bulan itu berapa? Ganti HP tiap bulan gitu dimasukin ke operasional nggak? Boleh juga, kalau gajinya gede sih oke juga sih. Ya kan ini kita bicaranya masih 5 juta nih Mas. Iya, kalau ada yang HP 100.000 yang bagus sih boleh aja sih. Oke, jadi setelah Anda memiliki biaya portofolio operasional ini, Anda tahu dong berapa biaya operasional Anda. Kemudian Anda membentuk yang namanya dana darurat. Portofolio dana darurat ini penting banget.
apalagi saat ini kan. Iya. Ya enggak. Ada berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Di layoff ya. Justru pada saat itu dana darurat itu berlaku. Jadi dana darurat ini biasanya itu adalah 6 kali dari bukan penghasilan, spending kita. Tapi lebih amannya 6 kali dari gaji kita aja lah. Karena kan tidak semua gaji kita pergunakan harusnya ya, tidak kita pergunakan sebagai spending kita. Maksudnya apa? Maksudnya dalam 6 bulan Anda bisa bertahan dan mencari pekerjaan lain. Ya. Mau jadi 1 tahun juga nggak apa-apa, itu adalah hak Anda. Itu lebih bagus sebetulnya. Tapi rules of thumb-nya biasanya 6 bulan. Kemudian ada portofolio yang benar-benar Anda untuk investasi. Itu adalah untuk mencapai dream Anda apa sih? Itu yang bikin untung tadi itu caranya gitu ya? Oke. Jadi itu yang jangka panjangnya. Nah, jangka panjangnya ini kalau masih muda, masih belum nikah, mungkin masih memikirkan kalau saya mau menikah 10 tahun lagi. Butuh biaya nih. Mau pengen pesta gede-gedean gitu. Investasi. Atau saya mau jalan-jalan yang besar-besaran nih, itu investasi juga. Saya mau mobil bagus, itu juga, tapi yang ke depan sana ya. Yeah. Pada akhirnya Anda harus memikirkan pensiun. Itu yang kayak mobil, kayak rumah itu bisa dicabut dari tujuan Anda, tapi yang paling utama pada akhirnya nanti Anda harus masukkan tujuannya adalah pensiun. Hidup setelah sudah tidak produktif lagi ya. Oke. Nanti kalau kita lihat nih berarti kan kita baru memulai nih menabung. Yang paling penting ternyata tadi dana darurat kan. Yeah. Gimana sih caranya kita tuh ngumpulin dana darurat dengan gaji yang mungkin hanya segitu saja gitu. Menurut kita segitu saja, tapi bisa nggak nih kita dalam jangka waktu berapa lama nih untuk mendapatkan dana darurat sebanyak 6 kali gaji? 6 kali gaji. Bisa aja, itu sebenarnya bisa dihitung. Cuman lagi-lagi itu tergantung dari penguasaan diri kita dan disiplin kita, ya. Kadang-kadang kan dana darurat itu kita udah taruh dana darurat gitu kan. Iya, ternyata kita butuh HP baru gitu. Wah, itu darurat banget kan. Itu lebih darurat dari apapun. Itu darurat. Karena apa? Karena sekarang kan kalau ketinggalan dompet biasa aja mungkin ya. Tapi kalau ketinggalan HP itu waduh. Itu nyawa saya ya apalah whatever itulah ya. Ya, tapi itu bukan dana darurat saudara-saudara. Mohon maaf. Jadi bisa. Jadi dana darurat itu tidak dibentuk dalam sekali gaji langsung terbentuk, tidak. Tapi itu harus dibangun. Jadi kalau Anda punya 5 juta, contohnya, punya 5 juta dari gaji, mungkin 4,5 juta Anda sudah buat spending Anda bulanan. Dan sisa 500.000, udahlah buat spending bulanan. Oh jangan. Karena rulesnya apa? 1 miliar belum 1 miliar kalau nggak ada 1 perak. Jadi every money, every dollar atau every rupiah itu berarti banget untuk diinvestasikan. Jadi sehingga Anda belah 2 itu, bisa untuk dana darurat, nanti sisanya mungkin 200.000 atau 100.000-nya ke dana investasi. Berarti yang penting adalah disiplin sama penguasaan diri. Misalnya kalau kita dapat THR atau kita dapat duit tiba-tiba, nah itu ada baiknya kita alokasiin dulu buat dana darurat ya, karena kan kita belum punya. Dan itu berguna buat misalnya situasi seperti ini, kalau misalnya ternyata kita di layoff atau gaji kita misalnya dikurangin, kita bisa hidup dari si dana darurat ini ya. Oke. Terus kalau misalnya gimana, ada nggak sih tips untuk mengelola keuangan buat pasangan muda nih, pasangan baru-baru menikah, tapi mungkin duitnya kemarin mereka kemarin nikahnya pakai duit dana darurat atau duit tabungan mereka, sekarang mereka harus mulai lagi dari nol, itu ada tipsnya nggak sih Mas? Iya, jadi kalau untuk bagi pasangan muda yang penting komunikasi dulu, harus tahu nih satu sama satu nih, yang istilah darurat itu apa, kan mungkin yang satu kalau suaminya dan darurat itu adalah HP baru ya. Tapi kalau untuk istrinya mungkin adalah sepatu baru gitu ya. Nah itu dua-duanya bukan dana darurat. Atau misalnya banyak cicilan banget nih Mas, mereka ada cicilan nikahan kemarin ternyata nyicil gitu. Mereka ternyata pakai KTA gitu. Terus mereka harus nyicil. Nah itu gimana ya cara ngerunutin supaya mereka bebas dari utang-utang cicilannya itu? Ya jadi yang perlu bayar dulu adalah utang dulu lah. Jadi Anda dapat mungkin join account atau enggak
suami istri punya, misalnya pendapatannya istrinya 10 juta, suami 15 juta, ya. Ditaruh di satu account dulu. Enggak, bukan. Terserah, itu terserah. Okay. Terserah mereka. Itu terserah. Itu terserah. Tapi harus ada kesepakatan, oh saya bayar yang mana nih, saya bayar cicilan yang mana nih, saya nanti ada pengeluaran yang mana nih. Nah itu kesepakatan itu. Tapi yang harus diselesaikan memang harus utang-utang ke bank gitu ya. Baru kita bisa mulai untuk baru spending ngisi-ngisi apa. ya? Okay. Jadi baru spending, baru kita bisa ngisi yang namanya dana darurat dari situ. Ya kan gini, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, kalau yang nikahnya hura-hura itu kan bersenang-senang dahulu, ya? Bersusah-susah kemudian. Iya. Itu timbal balik selalu ada begitu. Iya, jadi hal-hal itu yang kita perlu bijak memikirkannya. Seperti pengenalan diri, seperti disiplin. Dan pada akhirnya kalau kita sudah ada dana darurat, ya perlu dana itu diproteksi. Iya. Sehingga yang menjadi tulang punggung, kalau yang menjadi tulang punggung itu tidak ada, maka dana dari proteksi itu akan menggantikan dari kegiatan dari tulang punggung keluarga itu. Gitu. Ini berarti berbeda dengan investasi, tapi yaitu proteksi dari investasinya ya. Oke. Itu bisa dijelasin lebih lanjut nggak Mas? Seperti apa tuh misalnya? Bisa. Jadi gini, saya udah capek-capek nih menghasilkan dana, terus ternyata istri saya juga sama. Istri saya punya kami berdua punya spending yang sudah jelas setiap bulannya berapa. Kami juga sudah punya dana darurat. Nah, bahayanya apa? Kalau terjadi saya sakit, kayak saya contohnya, aduh jangan sampai deh. Amit-amit ya. Aduh jangan. Ya. Kalau COVID mah cepat, paling 14 hari dipanggil Tuhan selesai. Serem gitu juga. Kan. Itu mah cepat. Iya. Yang repot adalah kalau sakit kritis, kecelakaan, rumah sakit, atau nggak bisa kerja lagi, atau nggak penyakit kritis gitu kan, yang perlu bertahun-tahun atau nggak berbulan-bulan di rumah sakit. Iya. Nah itu harus dijaga juga. Karena itu pasti akan mengganggu operasional kita kan. Karena itu akan menggerus dana kita kan yang sudah dikumpulkan. Nah itu penting, makanya proteksi terhadap penyakit kritis atau kesehatan itu penting. Bukan hanya terhadap life atau kematian itu sendiri. Ya, jadi itu juga harus dipikirkan. Sehingga kalau tulang punggung itu menjadi sakit dan dia perlu dirawat rumah sakit dengan jangka panjang, dana yang ada tidak terganggu. Oh, oke. Karena asuransi yang membayarkan. Nah, kalau yang sebelumnya tadi aku bahas kan tentang kebiasaan menyicil nih, misalnya punya kredit lah, atau kita suka ditelepon nih kan, kita sama nggak tahu lah itu orang-orang dapat telepon kita dari mana, ditawarin pinjaman, KTA, mau menikah, mau bikin usaha, pasti kita ditawarin gitu. Nah, sebenarnya baik nggak sih kita punya ya misalnya KTA gitu? Ya, jadi utang yang baik adalah utang yang produktif. Bukan konsumtif ya? Mungkin beberapa persen sedikit bolehlah konsumtif, tapi dengan syarat gitu ya. Utang yang baik adalah utang produktif, itu yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi utang itu bisa bagaimana caranya supaya mendapatkan keuntungan lagi. Kalau utang yang konsumtif itu boleh, bukan saya melarang. Saya juga pakai juga kok. Itu kita harus hati-hati. Kita harus perlu pengendalian diri dan disiplin. Karena nggak jelek juga kita punya kartu kredit. Karena di kartu kredit itu kan ada keuntungan kayak sama merchant mereka ya. 50% off. Oke dong. Terus ada yang 30% off, ada yang macam-macam ya. Malah ada yang dapat voucher. Nah, kan kalau kita udah pakai berapa banyak voucher, itu kan sama aja cashback aja atau enggak diskon ya. Nah, itu perlu kita exploit itu. Ya, tapi jangan karena itu kita pakai abusive gitu loh. Terlalu banyak. Nah, tapi setelah Anda pakai itu, di akhir bulan harus bayar semuanya lunas. Langsung lunas ya berarti. Jadi itu masuk dalam spending Anda. Jadi kalau bisa memang limitnya jangan, ya boleh limitnya tinggi, tapi kita harus mengatur
diri kita juga Saya sih kan. lebih setuju yang Anda mau bilang tadi, limitnya yang sebisanya kita. Oh gitu. Karena kan kadang-kadang kita maunya rendah tapi banknya nawarin ya ini bisa dapat sampai 60 juta. Oh padahal kan kita mungkin penghasilannya nggak segitu. Berarti itu bahaya ya Mas ya? Bahaya. Jadi kita harus menakar diri kita sendiri. Apakah kita mampu kalau seandainya kita hutang semuanya, katakanlah gaji saya 10 juta. Saya dikasih kartu kredit 100 juta. Wah. Ya kan? Kalau saya Kayak pakai mendadak full, kan minimal 10% saya harus bayar. Berarti 10 juta saya bayar. Berarti gaji saya habis dong setiap bulan. Nah, itu harus dihitung sih. Dan amannya kita tuh punya kartu kredit kapan ya? Apakah ketika kita udah ngumpulin dana darurat? Apakah ada rules-nya gitu kapan kita punya kartu kredit? Rules-nya sih gampang. Setiap pengeluaran kartu kredit itu masuk ke dalam biaya operasional. Karena di biaya operasionalnya harus diselesaikan bulan itu kan. Dia jadi jatuhnya kayak alat bayar juga kan ya, bukan alat kita tahu-tahu kita punya duit segitu. Betul, gitu kan. jadi kita mengeksploit ini aja, keuntungannya aja. Okay. Tapi kalau ada orang yang lebih advance lagi, contohnya ya, oh ya udah saya nyicil aja, kan bisa kan, misalnya udah gesek berapa terus dicicil. Nah, itu lebih advance dan lebih berbahaya gitu. Jadi itu tinggal disiplin sama pengendalian diri aja. Oke. Nah, idealnya berarti anak muda perlu nggak sih punya kartu kredit yang berbeda-beda? Kayak misalnya buat makan dia ada sendiri, buat beli es krim dia punya kartu kredit sendiri tuh gitu. Itu gimana tuh Mas? Kalau untuk anak muda sih saya rasa sih nggak perlu ya, karena perlunya satu aja dan itu juga harus sebatas dari gajinya, penerimaan dia. Karena saya mengerti kita harus mengambil keuntungan dari kartu kredit itu. Nah, makanya nanti kalau dalam pemilihan kartu kredit kita harus lihat lagi. Itu mungkin sesi tersendiri. Kartu kredit ini gunanya apa nih? Bunganya berapa nih? Nanti kita bayarnya berapa? Macam-macam gitu sih. Soalnya kalau orang tua zaman dulu kan, pamer-pamerin tuh kartu kreditnya ada punya banyak banget gitu. Padahal kita nggak tahu kalau ternyata itu tuh cuma utang, bukan duit kita sendiri. Kan dulu kan kalau gold udah keren kan, terus naik lagi platinum udah padahal keren. Biaya servisnya juga lebih tinggi gitu ya. Jadi saya bisa kasih penjelasan mengenai kartu kredit ini. Saat ini kan teknologi udah canggih ya. Maksudnya kalau udah canggih banget kan kita bisa milih dengan gampang. Fiturnya apa sih? Anda memberikan keuntungan bagi saya. Kalau tidak memberikan keuntungan ya bayar tunai aja nggak apa-apa. Kita bisa bandingin ya. Bisa bandingin. Jadi kalau kita anak muda ini hidup di zaman ini sangat beruntung banget. Karena banyak informasi yang kita bisa pilih-pilih dan pada akhirnya yang namanya perusahaan-perusahaan itu akan menguntungkan bagi kita gitu. Bukan hanya menguntungkan bagi mereka tapi menguntungkan bagi kita. Oke. Berarti sebenarnya kartu kredit itu nggak jelek-jelek banget lah ya, tapi bisa berguna juga buat kita untuk ngatur cash flow kita gitu ya. Betul. Nah berarti kalau misalnya kita udah terima gajian nih, misalnya kita udah terima gajian, misalnya let's say 5 juta itu, ternyata kita punya cicilan kartu kredit di misalnya 2 juta gitu, kemarin kita habis beli apa atau habis dari rumah sakit gitu-gitu ya. Nah itu baiknya langsung kita bayarin 2 jutanya kah atau kita bayar dicicil gitu, sementara kita spendingnya mungkin di 4 jutaan. Ya itu harus dicocokkan dengan spending kita per bulan. Nggak bisa tuh kita kalau kegedean juga nggak bisa. Berarti kan spending harus ada yang kita korbankan. Intinya entah cicilan, entah bayar yang harus dibayar semuanya itu harus bisa masuk dalam biaya operasional spending. Oke. Ya jangan sampai melebihi daripada itu. It's not wise dan itu akan menurut saya disaster sih. Ya, makanya itu berarti kata kuncinya kita harus bijaksana untuk menggunakan si kartu kredit ini ya. Gitu. Oke Mas, ini thank you banget tadi penjelasannya. Mudah-mudahan bisa ngebantu anak-anak muda nih untuk mulai menabung. Pentingnya menabung nih, ternyata setelah ada pandemi ini mereka jadi sadar kan kalau ternyata duit mungkin nggak tiap bulan datangnya segitu gitulah. Jadi kita harus bisa mulai menabung. Nah ini aku mau main-main nih sama Mas Relix, ada rapid fire question. Ini bisa preferensi pribadinya Mas Relix aja sih, pilih yang mana. Saya bisa jawab ini nggak kalau saya muda ini, kalau saya sekarang? Boleh banget, itu kan bisa jadi pembelajaran tuh. Oh ternyata dulu Mas Relix mudanya begini, ternyata salah tuh, ternyata harusnya seperti ini gitu. Nah misalnya nih
asuransi atau investasi? Mana duluan gitu kalau kita punya duit? Kalau kita punya duit ya, asuransi. Asuransi dulu dibandingin investasi. Iya. Bahkan investasi bisa berkali-kali lipat tuh Mas imbal hasilnya. Betul. Tapi kalau duit Anda tidak dijaga oleh asuransi kan, habis juga. Atau enggak kesehatan Anda itu, asuransi kesehatan. Bisa aja kita kaya tapi sakit gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya asuransi, kita bisa tetap kaya tapi tetap terproteksi gitu. Oke, berarti asuransi ya. Terus kalau misalnya kredit online atau kredit bank? Pinjaman via aplikasi gitu atau via bank? Oh, kalau dari dulu sampai sekarang saya mau jawab pasti kredit online. Karena dulu nggak ada kredit online. Iya. Kalau muda pun saya pasti ambil kredit online. Karena bunganya lebih tinggi sih Mas kalau kredit online. Harusnya itu, tapi ini kan lebih mudah. Lebih gampang kita terima pinjaman gitu ya. Tapi kalau ke posisi sekarang, kalau mau repot-repot, bisalah mau repot-repot. Iya, kalau kita sih nggak mau repot ya, makanya kita pilih kredit online gitu. Kalau mau repot. Oke, terus kalau Mas Radit sendiri nih lebih milih belanja online atau belanja offline? Online ya. Ternyata ini dari tadi jawabannya online terus nih. Iya. Makanya itu kenapa saya pikir, coba saya waktu muda hidup di zaman sekarang. Tapi Mas kalau belanja online, pengeluaran kita bisa lebih nggak kita kontrol loh. Misalnya kita ngeliat, ini ada diskon lagi, ada cashback ini. Ya sebenarnya kan diskon-diskon itu akan lebih untung kalau kita tidak spend sama sekali. Nah gitu. itu makanya untungnya kalau waktu saya umurnya sekarang, saya lebih bijak kan. Oh iya. Berarti ini sebenarnya pelajaran buat anak-anak muda, berbijaklah gitu ya dalam berbelanja online. Karena memang murah kalau di online, tapi kalau Anda lebih bijak lagi, Anda bisa menyisikan udah seneng dapat di online, udah nanti diskon, cashback gitu. Terus bisa menyisikan duitnya juga. Oke. Iya sih kadang-kadang kita kalau belanja suka dapat cashback, terus ternyata cashbacknya bisa dibelanjakan lagi gitu kan. Jadi untung 2 kali gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya, e-money atau cash? Electronic money atau cash? Electronic money. Dibandingin untuk bayar parkir gitu-gitu mendingan? Iya, electronic money. Ya, tapi kan mudah ya, tinggal tap atau whatever, daripada kita cari-cari gitu. Nyari-nyari receh-receh gitu ya. Tapi kalau hilang, dua-duanya bisa hilang juga, bisa habis juga. Oke. Selanjutnya ini yang terakhir, kalau belanja prefer pakai kartu debit atau kartu kredit? Debit. Sebenarnya kan kalau kartu kredit, kalau sesuai pembicaraan kita tadi, kita menggunakan kartu kredit sama aja seperti kartu debit kan. Mungkin lebih banyak diskon-diskonnya juga gitu kalau kartu kredit. Cuman kalau dari sisi saya tahu kelemahan saya, ya udah saya debit. Debit ya, yang kita punya di rekening aja kan, nggak usah pakai kredit. Oke deh Mas Relix, thank you untuk pembicaraan kita hari ini. Nanti pasti kita akan banyak ngobrol-ngobrol lagi. Dan ini nggak cuma episode pertama kita ini akan berlanjut ke episode selanjutnya. Jadi tonton terus Kelola Dana dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.